Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 30 November 2021. Kita sudah melakukan berbagai karya sepanjang hari ini dan kita sudah tiba pada malam pemberian Tuhan. Mari sebelum kita beristirahat, kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam memelihara kehidupan kami. Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami malam pemberian-Mu. Sebelum kami beristirahat, kami mau ada di hadirat-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca kebenaran firman Allah di dalam kitab Nahum pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan saya akan membacakan ayatnya yang kedua dan ayat 3 dan selanjutnya dibacakan oleh umat Tuhan. Beginilah bunyi firman Allah. Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan kitab Nahum, maka kitab ini mau mengingatkan kita bagaimana kehidupan orang-orang Niniwe. Kita ingat Nabi Yunus pernah diutus oleh Tuhan supaya bisa menolong kehidupan orang-orang Niniwe, supaya mereka bisa dapat diselamatkan oleh Tuhan. Dan Yunus pernah menghindari perintah Tuhan, mencoba untuk melarikan diri dan tidak mau taat pada perintah Tuhan, karena dia tahu bahwa Niniwe adalah kota fasik, kota yang penuh dengan banyak tindak kejahatan. Dan Yunus tidak mau supaya mengalami kebinasaan di sana. Atau juga dia tidak mau pergi untuk menolong orang-orang yang sedang hidup dalam kefasikan. Tetapi Allah terus mengingatkan Yunus, sehingga pada akhirnya sekalipun dia ditelan oleh ikan paus, tapi kemudian dia bersedia untuk memasuki kota Niniwe dan memberitakan peringatan Tuhan kepada kota itu, sehingga baik raja maupun rakyatnya menyatakan pertobatan, sehingga kota itu dapat diselamatkan oleh Tuhan. Dan kalau kita perhatikan bagian kitab suci hari ini dalam kitab Nahum pasalnya yang pertama, kita ingat bahwa Niniwe itu adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Dan kerajaan Asyur pada waktu itu adalah sebuah kerajaan yang penuh dengan kekejaman yang sangat berarti. Memang kerajaan Asyur pernah dipakai oleh Tuhan untuk
mengingatkan, memberi hukuman kepada bangsa Israel dengan maksud supaya umat Israel bisa dapat mengalami pertobatan di dalam kehidupan mereka. Tetapi bahwa bangsa itu terkenal sebagai bangsa yang sangat kejam, sehingga mereka bertindak melebihi apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam dan bagi kehidupan mereka. Dan melalui bagian ini kita dapat melihat bahwa Nahum memberikan paling kurang 2 pesan untuk kita bisa ingat. Yang pertama, bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat membenci kejahatan dalam kehidupan umat manusia. Allah tidak menghendaki supaya manusia itu berlaku busuk dan berlaku jahat terhadap sesamanya. Dan kalau kita belajar pada pasal yang ketiga dari kitab Nahum ini, maka ternyata ada begitu banyak tindakan jahat yang dilakukan di kota itu. Pembunuhan, pembantaian terus dikerjakan, dan Allah tidak menghendaki untuk manusia terus hidup saling membantai satu dengan yang lainnya. Karena itu Nahum dipakai oleh Tuhan untuk memberikan peringatan dan teguran yang sangat keras supaya orang harus bertobat dari perilaku hidup yang keji, yang saling menindas dan saling menerkam dan saling mendatangkan derita satu dengan yang lainnya. Sebab Allah sangat membenci kejahatan dari kehidupan umat manusia. Allah memang begitu mengasihi orang berdosa, tapi Allah juga sangat membenci dosa. Dan Allah tidak tanggung-tanggung untuk memberikan hukuman kepada mereka yang selalu mengerjakan dosa dan kekejian di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-6, maka bagian ini memberi gambaran tentang bagaimana Allah mau melawan setiap mereka yang selalu melakukan tindak kejahatan di dalam kehidupan mereka. Dan Allah murka terhadap perbuatan-perbuatan keji yang terus menghiasi dan mewarnai kehidupan manusia. Dan kemarahan Allah itu digambarkan mulai dari ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6 dari bacaan kitab suci ini. Pesan yang kedua yang disampaikan melalui Nahum adalah bahwa ada kabar baik bagi setiap orang yang mau bersandar dan berharap kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu berarti kitab Nahum ini dia memberikan gambaran kepada kita tentang siapa Allah sesungguhnya bagi kehidupan kita umat manusia. Bahwa yang pertama, Allah tidak suka kalau kita manusia terciptakan menurut rupa dan gambar Allah itu gemar melakukan dosa di dalam kehidupan kita. Allah tidak suka perilaku hidup yang demikian. Dan siapapun kita, Allah pasti akan menghukum kita. Allah pasti menghukum kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan menghiasi hari-hari hidup kita senantiasa. Juga Allah yang digambarkan dalam kitab Nahum ini adalah Allah yang peduli, yang mau memberi pembebasan, yang mau membebaskan kita dari tekanan dan bahaya-bahaya yang menerpa kehidupan kita di saat kita terus berserah diri
dan memohon pertolongan dan kasih karunia-Nya. Karena itu pada ayat yang ke-7 dengan jelas dikatakan, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau sekarang kita sedang terlibat dalam satu tindakan kekejian di dalam kehidupan kita, kita punya perilaku-perilaku hidup yang keji, yang busuk, yang suka melakukan berbagai tindakan yang tidak seturut dengan kehendak Allah, yang mencederai kekudusan Allah dalam hidup kita. Kalau sampai sekarang kita belum mendapatkan murka Tuhan, itu karena Allah sabar terhadap kehidupan kita. Allah masih mengasihi kita. Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk kita mengalami pertobatan. Karena itu jangan pernah kita berpikir bahwa sekalipun kita sedang menghiasi hari-hari hidup kita dengan kefasikan, tapi kita masih bebas. Jangan, saudara-saudara. Saudara dan saya masih bebas, belum dimurkai oleh Tuhan, karena Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk mengalami pertobatan. Karena Allah tidak mau supaya kita mengalami kebinasaan di dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Coba kita membuka kitab suci dan kita memperhatikan itu. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Di sana dengan tegas mengingatkan kepada kita, Tuhan itu sabar karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk kita bisa bertobat, sehingga kita tidak dimurkai oleh Allah. Sebab murka Allah itu sangat dahsyat. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan untuk menghadapinya. Bahkan kita harus ingat bahwa semua yang kasat mata di atas dunia sekarang yang kita lihat itu akan mengalami kemusnahan. Karena kita harus menerima langit yang baru dan bumi yang baru, yang di dalamnya terdapat kebenaran. Kita bisa perhatikan itu di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Ingat, semua yang nampak, yang kasat mata ini akan hancur, karena kita harus menerima langit baru dan bumi yang baru bagi kita. Dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus itu akan ada di langit yang baru dan bumi yang baru, di dalamnya terdapat kebenaran. Karena itu hati-hatilah supaya kita tidak bercacat dan bernoda di hadapan Tuhan. Karena itu sekali lagi kita harus ingat, jangan kita bangga dengan perbuatan-perbuatan fasik yang tengah kita lakukan, karena kita masih aman, kita masih nyaman. Kalau kita tidak mau mengalami pertobatan, maka mau tidak mau kita harus mendapatkan murka Allah yang sangat dahsyat, yang membinasakan kehidupan kita. Karena itu jangan sekali-kali kita meremehkan kesabaran Tuhan di dalam kehidupan kita, lalu dengan sengaja untuk terus melakukan dosa di dalam kehidupan ini. Jika murka Allah itu datang, tidak ada seorang pun di antara kita yang luput daripadanya. Kalau ternyata kita adalah pribadi-pribadi yang gemar melakukan dosa di dalam kehidupan ini. Karena itu segera tinggalkan kefasikan hidup kita dan bersandar kepada Tuhan. Kalau sekarang ini kita sedang mengalami ketidakadilan, ada orang tertentu atau
atau pihak tertentu atau sesuatu yang sedang menyengsarakan kehidupan kita, maka Naum pasal 1 ayatnya yang ke-7 tadi menguatkan kita. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Karena itu, berlindunglah pada Tuhan. Tetap mengerjakan kebenaran, tunjukkan kesetiaan dan komitmen kepada Tuhan untuk beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan terus berserah penuh kepada Tuhan. Dan percayalah, Allah mengenal kita yang sungguh-sungguh berserah diri kepada Dia. Dan Dia dalam kedaulatan kuasa-Nya pasti memberi pertolongan dan pembelaan kepada kita. Karena itu sekali lagi, tinggalkan segera kefasikan hidup kita. Sebab Allah tidak suka pada perbuatan-perbuatan fasik. Kalau sampai sekarang ini kita masih hidup, itu karena Allah masih mengasihi kita dan memberi kesempatan bagi kita untuk mengalami pertobatan. Karena itu, segera mengalami pertobatan dalam hidup dan memulai pola hidup yang baru untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Tuhan pasti melindungi dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami. Kami sadar bahwa dalam banyak kesempatan kami terlibat dalam kehidupan yang keji, tapi sampai sekarang kami masih hidup, kami masih kuat dan segar. Ini karena Tuhan masih sabar terhadap kami. Karena itu, biarlah Tuhan menolong kami dan mengingatkan kami untuk segera mengalami pertobatan dan tinggalkan kefasikan hidup kami, sehingga kami dijauhkan dari murka-Mu yang dahsyat yang membinasakan hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepada-Mu, datanglah dan berkati kami sekalian. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, yang mengasihi dan memberkati kami senantiasa. Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, gunakan kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita dengan hidup di dalam kebenaran dan jauhkan diri dari perilaku-perilaku fasik dalam hidup ini. Tuhan pasti melindungi dan memberkati kita sekalian. Karena itu selamat malam, selamat beristirahat dan shalom.